Perkenalkan, saya Natasha Angelina, mahasiswa Hukum Universitas Katolik Dharma Djadika, selaku MC yang akan memandu acara kuliah umum pagi hari ini. Sebelum memasuki acara kuliah umum ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama berlangsungnya acara kuliah umum pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera saat kuliah umum berlangsung, kecuali bila ada hal yang mendesak. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama kuliah umum berlangsung, kecuali diperkenankan oleh moderator. Yang keempat, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur kolom chatting Zoom dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Peserta diharapkan mengikuti acara kuliah umum hingga pada akhir acara. Yang keenam, format nama diubah sesuai yang telah ditentukan panitia, yaitu nama peserta underscore asal instansi. Dan yang terakhir, link absensi terkait sertifikat akan diberikan melalui fitur kolom chatting. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semua. Karena ada kesalahan jaringan. Dan yang kami hormati narasumber kuliah pagi hari ini, yaitu Bapak Gading Gumilang, Sarjana Hukum selaku Staff Senior Legal Jesuit Refuge Service, serta Bapak Ibu dosen yang Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djadika yang berkenan hadir pada acara kuliah umum hari ini, dan tak lupa rekan-rekan peserta kuliah umum yang berbahagia. Dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berpartisipasi dalam acara kuliah umum dengan tema Aspek Hukum Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Indonesia pada hari ini tanggal 27 Mei 2022. Sebelum memulai acara kuliah umum pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan diharapkan untuk seluruh peserta dapat duduk dengan tegap dan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Indonesia.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan dan menyanyikan lagu himne dari Universitas Katolik Dharma Cedika. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Dari lubuk hati yang murni, kami Trisivitas Unika Dharma Cendika, bertekad membagikan segenap jiwa raga dengan giat berkarya demi membangun bangsa. Unika Dharma Cendikaku, amalkan tridharmamu. Jayalah kau selalu, alma mater tercinta. Di atas dasar Pancasila, dengan iman yang teguh pada pimpinan Tuhan, menyongsong masa depan yang terbentang dan luas di persada tercinta Indonesia negeriku. Unika Dharma Cendikaku, amalkan tridharmamu. Jayalah kau selalu, alma mater tercinta. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa pembuka akan dipimpin oleh rekan saya, Elizabeth Marcia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan peserta kuliah umum Hukum Internasional. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik yang lain dapat mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul dalam kuliah umum. Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir acara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami.
dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Memasuki agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika, Ibu Retno Dewi Pulusari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, yang sekaligus akan membuka acara kuliah umum pagi hari ini. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Selamat pagi untuk peserta dari kuliah umum. Ini untuk saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Victor, untuk Ibu Kaprodi Fakultas Hukum, Ibu Dian Eti Mayasari, untuk narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan membagikan ilmunya kepada kita hari ini, Bapak Gading Gumilang Putra Sarjana Hukum. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Fakultas Hukum UKDC untuk bisa mendengar pengalaman Bapak sebagai praktisi yang bergerak di lapangan terkait dengan pengungsi. Kalau kita memang melihat fenomena pengungsi saat ini, pengungsi di Indonesia saat ini dari luar negeri sudah cukup banyak, kurang lebih 13.000. Apakah mereka datang ke Indonesia sebagai pengungsi yang memang memiliki tujuan Indonesia sebagai negara tujuan ataupun sebagai negara transit? Kita juga sebagai dosen, sebagai akademisi belum mengetahui cukup banyak, tetapi kita akan mengetahui lebih jauh untuk negara tujuan ataupun negara transit terkait dengan pengungsi ini, terkait dengan aspek hukum yang akan kita pelajari di dalam kuliah umum ini. Saya harapkan kita bisa melihat segala macam aspek yang ada, baik itu secara hak asasi manusia mereka, di mana mereka memiliki hak untuk pendidikan karena mereka juga ada anak-anak di dalamnya, ataupun hak untuk bekerja karena mereka juga membutuhkan kehidupan yang lebih layak. Karena kalau kita lihat kehidupan mereka sebagai pengungsi lebih banyak dengan uluran tangan dari donatur ataupun LSM ataupun UNHCR. Nah, terkait dengan apa yang menjadi lingkup pengungsi ini, saya harapkan kita bisa mengetahui lebih banyak lagi dari praktisi yang terbaik yang kita bisa hadirkan hari ini. Untuk itulah kita menghadirkan Bapak Gading dalam kuliah umum ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang saat ini meluangkan waktu untuk kuliah bersama di kuliah umum, meskipun hari Jumat, tetapi tetap semangat ya untuk kuliah umum ini. Karena itu, tanpa panjang waktu, panjang lebar lagi, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kuliah umum ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya untuk pengembangan hukum dan pengembangan hukum di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bu Retno. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator acara kuliah umum pagi hari ini. Moderator akan dipandu oleh Bapak Marsian Yeksi Anakota, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Baiklah, saat ini kita akan memasuki acara kuliah umum dengan tema Aspek Hukum Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator kami. Kepada moderator, kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Walaupun kita tahu lagi ada penyakit-penyakit baru, tapi saya yakin semua dalam keadaan sehat. Baik, perkenalkan, saya Marsian Anakota yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu kuliah umum di pagi hari ini dengan tema aspek hukum internasional terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Menarik bahwa kita mengetahui pengungsi di Indonesia, pengungsi luar negeri yang kemudian datang di Indonesia untuk menetap, itu pun memiliki dasar hukum, alasan, selain juga alasan politik, alasan kemanusiaan, tentu saja ada alasan hukumnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait hal itu.
Maka Fakultas Hukum telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya langsung saja perkenalkan dari CV beliau. Narasumber kita yaitu Bapak Gading Gumilang Putra, sarjana hukum. Riwayat pendidikan beliau sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian sempat mengikuti pertukaran pelajar ke Obinsdale Armstrong High School, Minnesota, Amerika Serikat tahun 2006 hingga 2007. Kemudian riwayat pekerjaan menjadi National Information and Advocacy Officer di Jesuit Refugee Service Indonesia dari tahun 2014 hingga sekarang, dan juga konsultan hukum di law firm Brigita I Rahayu dan Partners tahun 2017 sampai 2019. Adapun beliau telah melakukan beberapa publikasi, yang pertama di Law Review UGM tahun 2012 dan di Unit Pelayanan Fakultas Hukum UGM tahun 2012. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada forum internasional, yaitu Forum Ekonomi Dunia di Washington DC, Amerika Serikat tahun 2019. Sekian riwayat kurikulum vitae dari narasumber kita pagi hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Pak Gumilang. Selamat pagi semuanya. Baik, dalam keadaan sehat, Pak? Syukur, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, jadi langsung saja saya persilahkan Pak untuk mempresentasikan materi. Baik, terima kasih banyak moderator yang terhormat, Bu Dekan, Kaprodi, dan rekan-rekan panitia serta para peserta kuliah umum pagi ini. Saya mohon izin untuk melakukan share screen dan coba kita akan diskusikan bersama seputar pengungsi untuk 50 menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Mohon izin informasi apakah bisa terlihat dengan baik layar saya di sana? Terlihat, Pak? Terlihat ya, oke. Oke. Nah, ini coba saya sembunyikan dulu. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk diskusi dan mengenal terkait pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Saya menggunakan terma pengungsi dari luar negeri karena terma ini sudah mulai formal dan semoga sudah mulai umum sejak tahun 2016, sejak lahirnya peraturan Presiden tahun 2016 nomor 125. Tentu saja di banyak media atau saat kita ngobrol kadang kita masih bingung. Pengungsi itu bukannya yang turun dari Gunung Merapi kalau Merapi lagi meletus ya, atau kalau lagi ada banjir. Nah, itu pengungsi juga sebetulnya. Tapi mungkin ini maksudnya imigran ilegal atau imigran gelap gitu yang sering kita lihat gitu. Nah, itu juga nanti kita akan diskusi soal itu, kok banyak sekali terma yang digunakan. Nah, dalam konteks diskusi hari ini kita akan melakukan paparan seputar pengantar pengungsi itu sendiri secara umum konteks. Nah, karena ini ada di Fakultas Hukum, jadi kita akan menyentuh aspek-aspek hukum yang sangat tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik tadi seperti yang disampaikan di awal. Jadi saya akan coba memasukkan referensi hukum nasional maupun internasional, dan tentu saja yang terakhir ini akan dibalut dalam perspektif organisasi kemanusiaan. Karena saya kebetulan bekerja dengan JRS Indonesia. Nah, izinkan saya untuk kenalan dulu dengan teman-teman sekalian. Jadi, sebelum saya kenalan, output dari kuliah hari ini adalah mengenal pengungsi dari luar negeri dan konteksnya di Indonesia. Yang kedua adalah memahami referensi ketentuan dan hukum internasional yang relevan serta tantangannya. Nah, ini biar berasa kuliah ya. Dan yang ketiga adalah memahami aspek hukum dan profesi hukum di bidang HAM, kemanusiaan, dan kepengungsian. Karena mayoritas rekan-rekan adalah mahasiswa dan mungkin beberapa juga ada dosen. Dan juga selamat datang barangkali jika ada yang dari luar UKDC, barangkali nanti juga bisa turut menambahkan. Jadi meskipun kuliah mudah-mudahan tetap fun dan seru gitu. Meskipun yang kita bahas mungkin agak sedikit membuat prihatin begitu dengan kondisi global yang ada.
Nah, maka izinkan saya untuk kenalan dulu seputar JRS. JRS itu atau Jesuit Refugee Service dimulai sekitar 40 tahun yang lalu. Romo Pedro Arupe, seorang Jesuit, tersentak menyaksikan gelombang ribuan pengungsi dari Vietnam. Umum saat itu disebut sebagai manusia perahu. Nah, di Indonesia mungkin kita ingat juga dengan keberadaan Pulau Galang saat itu. Nah, disitulah JRS itu lahir. Yayasan JRS Indonesia sendiri merupakan bagian dari karya sosial Serikat Yesus, akhirnya turut hadir bersama para relawan dan staf dengan beragam latar belakang agama dan budaya. Jadi stafnya JRS itu macam-macam latar belakang budaya dan agamanya. Begitu pula yang kita bantu, karena kita lahir sebagai karya sosial kemanusiaan, maka juga kita tunduk dengan standar-standar kemanusiaan. Artinya tidak boleh diskriminasi, yang kita bantu juga harus semuanya, apapun latar belakang agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Kita lahir untuk berjalan bersama para pengungsi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi pengungsi yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misi kami adalah menemani atau penemanan, pelayanan, dan membela mereka yang terpaksa berpindah. Nah, sejak tahun 99 kami hadir pertama kali itu, kalau mau pertama kali banget ya sebetulnya 1980. Meskipun JRS Indonesia belum lahir saat itu, namun ada beberapa Jesuit dari Indonesia, pastor-pastor Jesuit yang juga turun menyikapi panggilan tadi dari Romo Pedro Arupe saat itu. Jadi di pengungsi Vietnam yang ada di Indonesia maupun yang ada di region Asia Pasifik. Lalu di Indonesia kita bersinggungan dengan pengungsi Ambon tahun 99. Kalau yang dalam negeri dulu itu sempat juga di Aceh dan Nias, 2010 Cianjur dan Yogyakarta, 2012 di pengungsi Ambon, 15 Lombok, 16 Solo, lalu kemudian ada yang di Palu 2019 saat leukifaksi yang terakhir ya, bencana alam. Jadi kalau dilihat memang ada dua karakter pengungsi dalam negeri yang didampingi oleh JRS saat itu, saat ini sudah tidak ada, yaitu konflik sosial dan maupun bencana alam. Itu saat itu ya. Nah, sekarang kalaupun ada panggilan lagi pasti kita turun. Jadi kebetulan saja saat ini tidak ada proyek untuk pengungsi dalam negeri kecuali yang terakhir ini COVID-19 sebetulnya. Itu kita masih masuk juga. Nah, yang kedua adalah yang pengungsi dari luar negeri. Ini umumnya kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan refugee. Sebelum menjadi refugee mereka disebutnya sebagai asylum seeker. Nanti bedanya apa ada di slide berikutnya. Nah, kami hadir di Vietnam, kemudian pengungsi Rohingya yang saat itu datang ke Sumatera, Aceh, Medan 2009, 2010, kemudian kami mulai hadir di Bogor sampai saat ini. Kemudian di Jogja sempat 2012 dan sudah berakhir, 2018 sempat di Kalideres dan juga di Langsa. Kalideres ini di Jakarta. Dan untuk yang di rumah detensi imigrasi, itu adalah tempat semacam penjara begitu yang dimiliki oleh Dirjen Imigrasi untuk memberikan tindakan administratif ke imigrasi kepada para migran begitu ya. Kalau dalam skema ketentuan hukum imigrasi mereka disebut sebagai migran. Nah, dulu pengungsi sebelum 2018 dimasukkan ke sana, utamanya ketika masih statusnya asylum seeker. Nah, kami hadir juga tuh di dalam situ, ada di Medan, kami juga ada di Surabaya bahkan, jadi sebetulnya kalau seandainya saat itu ketemu bisa kenalan lebih awal. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Manado dan Medan. Jadi setelah 2018, rumah detensinya masih ada, tapi pengungsi sudah tidak lagi ditempatkan di sana. Kalaupun ada, kurang dari 10 orang jumlahnya. Nah, kami meyakini bahwa perjalanan bersama para pengungsi itu cara terpenting untuk mengekspresikan solidaritas dengan mereka dan kepedulian terhadap kesejahteraan, di mana saat ini kita hidup di dunia di mana para pengungsi sangat membutuhkan sambutan, perlindungan, dan keadilan, tapi faktanya lebih seringnya ditolak, diejek, dan disangkal hak asasinya, karena bukan bagian dari kita, atau biasa disebut dengan lian, begitu ya. JRS kemudian menawarkan pendampingan kepada pengungsi sekaligus sebuah statement dan tanda bahwa harapan masih ada. Bahwa dalam situasi yang paling putus asa sekalipun, dalam kondisi mereka, kami tetap bersama para pengungsi untuk meyakinkan mereka juga, ini intensi kami, dan mudah-mudahan disambut juga oleh para pengungsi, bahwa setidaknya
dunia tidak serta-merta melupakan mereka dan bahwa mereka juga tidak sendirian. Karena itu tadi kalau masih ingat misinya CRS di awal, penemanan itu menjadi yang sering disebut pertama karena itu menjadi landasan. Kita tidak akan bisa melayani atau memberikan service tanpa kita menemani, dan pada akhirnya kita tidak akan bisa melakukan advokasi tanpa melayani. Jadi first and foremost itu adalah nemenin dulu, ngancani dulu, baru kemudian kita bisa berkembang untuk yang berikutnya. Nah, yang terakhir soal kenalan adalah soal legal profession dan advocacy role di CRS. Jadi tercerabutnya hak dasar pengungsi, dan nggak cuma di Indonesia, sebagai seorang manusia itu kerap dilandasi oleh ketidakadilan. Keadilan sebagai bagian dari, keadilan itu salah satu dari bagian dari nilai CRS. Nah, jadi ada 7 nilai CRS, dan hal itu yang menginspirasi kami untuk kemudian melakukan kerja-kerja di bidang hukum untuk turut serta mengisi kekosongan-kekosongan peran dalam merealisasikan hak pengungsi, utamanya melalui akses terhadap bantuan hukum, saling merujuk antara satu lembaga hukum dengan yang lain, atau sesekali mungkin harus ke firma hukum, termasuk lembaga bantuan hukum, dan juga lembaga-lembaga non-hukum yang kadang-kadang sangat bersinggungan ketika kita menangani kasus hukum. Contohnya misalnya ada kekerasan seksual. Tentu saja proses hukumnya berjalan, ada upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, visum, dan sebagainya. Tapi kan di sisi lain mungkin membutuhkan rumah aman, sesuatu yang lembaga bantuan hukum nggak punya. Jadi kita harus mencari kepada jaringan yang mungkin punya rumah aman, atau merujuk kepada lembaga perlindungan saksi dan korban misalnya, atau ke lembaga pemerintah yang lain seperti P2T, P2A yang biasa menangani perempuan dan anak-anak. Nah, termasuk juga informasi untuk para pengungsinya itu sendiri, karena mereka mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kita mencari penerjemah, membuat training penerjemah, hingga perubahan hukum struktural. Apa yang dimaksud dengan perubahan hukum struktural? Tentu saja advokasi. Hukum yang ada di Indonesia maupun ada di banyak tempat itu kan tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang ramah atau ramah terhadap manusia, begitulah ya kalau saya boleh sebut gitu. Artinya itulah kenapa fungsi legislasi, fungsi gugatan di MK, gugatan di MA masih jalan itu kan karena ada upaya untuk memperbaiki hukum yang tertulis itu untuk kembali ke asasnya, gitu ya kira-kira. Nah, disitulah kita melihat kalau tadi disebut oleh Bu Dekan bahwa pengungsi punya keterbatasan sekolah, itu kan hukumnya bilang ada keterbatasan sekolah, tapi apakah manusia itu harusnya dibatasi sekolahnya? Kan tidak. Nah, kalau kayak gitu kan berarti hukumnya harus diubah, kira-kira begitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh NGO, masyarakat sipil, untuk kemudian melakukan upaya itu yang kita sebut dengan perubahan hukum struktural. Kita kampanye, kemudian salah satunya public awareness seperti ini, dan kuliah umum, dan lain-lain. Misalnya nanti kemudian bikin naskah akademik baru, menawarkan perubahan perspektif, diajukan ke DPR atau diajukan ke kementerian, dan macam-macam. Itu kalau dalam konteks di Indonesia. Kalau di regional nanti bisa juga menambahkan instrumen yang lain, mekanisme pemantauan, dan macam-macam. Nah, advokasi diperlukan dalam mendorong kebijakan alternatif dan produk-produk hukum yang lebih manusiawi. Saya memulai karya di CRS tahun 2020 sebetulnya, saat itu sebagai mahasiswa magang. Ini hanya berbagi informasi saja sebagai sarana kenalan. Lalu di 2014 akhirnya saya, setelah selesai kuliah, akhirnya saya bekerja di CRS. Rampung 2013 itu saya Januari bekerja di CRS sampai 2019 sebagai legal officers. Kerja-kerja saya nanti kurang lebih sesuai dengan yang presentasi yang akan saya paparkan. Utamanya menemani pengungsi di sektor hukum. Lalu kemudian karena ternyata ada gap bahwa pengungsi ini berhadapan dengan hukum domestik, akhirnya dibutuhkan, kita melihat bahwa ada kebutuhan lawyer. Nah, cuman advokat dan lawyer di Indonesia yang menangani pengungsi kan jumlahnya sangat terbatas. Secara finansial juga nggak lukratif lah. Jadi sangat terbatas sekali. Akhirnya kemudian saya secara pribadi saat itu memutuskan, wah harus jadi advokat ini di Indonesia. Nah, ketentuan undang-undang advokat kan saya harus melakukan kerja di law firm selama 2 tahun. Jadi saya akhirnya sempat mengabdikan peran di firma hukum komersial. Ya beda dunia, namun sebetulnya logika berpikirnya sama. Logika berpikir seorang praktisi hukum itu kan kita melihat apa ya yang biasa kita sebut dengan cek regulasinya, kemudian analisisnya, kemudian kita lihat
isunya apa saja, dan baru kemudian konklusinya seperti apa begitu. Jadi basically kita menganalisis hukumnya apa, kondisinya seperti apa, dan kemudian rekomendasi kita itu apa. Jadi kalau buat klien komersil sama klien pengungsi ya kurang lebih logika berpikirnya sama, cuma kebetulan mattersnya aja beda gitu. Kalau yang satu mungkin untuk buka tambang begitu dalam konteks itu, atau konsultasi ke tenaga kerjaan, atau misalnya mau berhadapan di pengadilan begitu untuk bikin memo, atau kemudian harus mempersiapkan beragam dokumen. Ya kalau di konteks pengungsi juga sama juga gitu, berhadapan dengan sektor-sektor itu, tapi mungkin tidak untuk urusan buka tambang atau untuk urusan tenaga kerjaan, tapi urusan soal gimana caranya biar bisa makan gitu ya kira-kira. Nah, kemudian saat itu saya juga masih melakukan part-time role dengan JRS, jadi ada arrangement antara JRS dengan law firm itu saat itu. Nah, sekarang saya mulai masuk ke materi. Mengenal pengungsi dari luar negeri dan konteksnya di Indonesia. Kenapa sih pengungsi itu datang? Ini beberapa contoh kondisi yang ada di Suriah, Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Beberapa karena konflik sosial, persekusi berbasis agama, gitu, agamanya beda, kemudian dibunuh, atau di tempat lain beda pandangan politik, dibunuh, atau mungkin disiksa, atau mungkin dipenjara. Atau Myanmar, Rohingya misalnya dianggap tidak punya warga negara. Sekarang yang paling baru justru saat ada kudeta militer. Jadi suku-suku kecil itu kemudian terpaksa untuk berpindah di bordernya Thailand maupun di bordernya, dan di border-border yang lain ya, di area-area perbatasan yang lain. Jadi sayangnya dunia kita ini masih dalam kondisi yang sedang ada apa-apanya, bukan dalam kondisi tidak ada apa-apa. Nah, bagaimana sih mekanisme pengungsi itu secara umum? Jadi kalau orang mau mengungsi itu sebetulnya kan negara punya yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya. Saya seorang warga negara Indonesia, rumah saya di Jogja, maka Indonesia itu punya kewajiban untuk melindungi saya sebagai orang Jogja gitu, atau sebagai orang Indonesia. Nah, ketika saya harus terpaksa mengungsi untuk alasan apapun, misalnya saya dipersekusi karena karena pakaian saya merah gitu misalnya. Setiap orang yang menggunakan pakaian merah itu dipersekusi di Jogja. Nah, itu saya biasanya akan harus lari dulu, kan nggak harus keluar ke luar negeri. Misalnya saya pulang ke kota asal saya, ke Madiun gitu. Nah, itu nanti saya lapor polisi, Pak, tolong dong Pak, saya mau ditangkap nih karena sedang ada kelompok yang menyasar orang-orang berbaju merah dimanapun berada, mereka akan dipersekusi. Nah, saat saya pergi ke Madiun itu saya sebagai internally displaced person. Nah, ketika kepolisian yang ada di Madiun itu melindungi saya, maka saya sedang menikmati perlindungan nasional. Begitu juga orang yang turun dari Gunung Merapi, atau orang yang konflik di mana misalnya di Aceh saat itu, mereka pindah ke tempat yang lain, itu mereka menjadi seorang IDPs. Nah, ini. Jadi kalau pengungsi internal itu istilah umumnya dalam konteks hukum internasional ataupun ketentuan internasional itu disebut dengan IDPs, internally displaced person. Nah, tapi kan ada kalanya negara itu tidak bisa atau tidak mau. Kenapa tidak mau? Ternyata yang mempersekusi baju merah tadi bukan kelompok, tapi ternyata negara sendiri. Contoh Myanmar. Orang beda pandangan dengan negara, maka dia dipersekusi. Nah, itu kan dia minta tolong kemanapun di dalam negara itu pasti tidak bisa. Nah, pemerintah itu punya struktur di semua negara. Nah, jadi akhirnya negara nggak mau. Kalau negara nggak bisa, itu contohnya adalah Afghanistan. Saat Taliban, sebelum mereka megang negara saat ini, itu kan mereka berkuasa. Ketika orang lapor polisi di Afghanistan, yang terjadi adalah ya kalau yang nyerang Taliban ya polisi tidak bisa apa-apa karena ternyata polisinya kalah sama Taliban misalnya. Itulah bahayanya ketika sebuah organisasi non lembaga, non state actor itu memiliki power yang sangat kuat melebihi negara. Jadi kadang negara itu tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi kalau saya kayak gitu, wah ke Madiun tidak bisa ya, maka saya harus nyari suaka. Nah, itulah di situ saya menjadi pencari suaka. Saya pergi dari Indonesia. Nah, ketika saya keluar dari Indonesia, maka masyarakat internasional, di sini adalah UNHCR atau negara lain, akan memberikan perlindungan internasional sesuai mandatnya, sebagai pengganti sementara perlindungan nasional. Nah, di situ saya berubah, mulai dari internally displaced person tadi di kiri, saat mencari suaka itu saya menjadi pencari suaka. Nanti kalau saya statusnya sudah dikenali oleh UNHCR, maka saya menjadi refugees. Nah, dari sini saja sudah ada 3 terma, IDPs, asylum seeker, dan refugees. Bahasa Indonesianya pengungsi internal, pencari suaka,
dan refugee, begitu ya. Nah, di situ saya menikmati perlindungan internasional. Kalau dapat, nah ini kan teorinya, faktanya kan jarang yang dapat secara full. Nah, jadi perlindungan internasional itu apa? Jadi perlindungan internasional itu adalah beragam aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan hak, untuk menghilangkan batasan dan menghilangkan batasan dari hak asasi seseorang. Hak atas makan itu kan hak yang harus atau hak untuk hidup, rights to life. Itu kan itu harus direalisasikan. Menghilangkan batasan itu adalah hak untuk tidak dipenjara atau hak untuk tidak dipenjara tanpa dihadapkan di muka pengadilan. Nah, kalau sampai di penjara tanpa ada pengadilan, berarti kan itu ada batasan, itu harus dihilangkan. Nah, kemudian perlindungan bagi pengungsi yang paling dasar itu adalah non-reforma, tidak boleh dipulangkan. Dan kemudian berikutnya umum juga itu non-penalization. Pengungsi itu kan jarang yang punya dokumen resmi. Saya bayangkan kalau saya dipersekusi di rumah saya di Jogja, kayaknya tidak akan sempat ya untuk ke kantor imigrasi untuk bikin paspor. Itu pun kalau ternyata persekutornya bukan negara. Kalau persekutornya negara, ya berarti kan saya cari gara-gara kalau mendatangi institusi negara seperti imigrasi. Jadi hampir mayoritas pengungsi itu tidak punya cara legal untuk pergi dari negaranya. Mau tidak mau mereka akhirnya menggunakan cara yang ilegal lewat penyelundup manusia. Apakah mereka mau? Ya kalau ditanya jawabannya tidak mau. Tapi apakah mereka punya opsi lain? Sayangnya tidak. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan, karena lewat smuggler, ya tidak jarang mereka mengalami penyiksaan, kemudian penipuan, yang paling sering pasti penipuan. Harganya pasti di markup habis-habisan. Gitu. Jadi itulah kenapa ada prinsip non-penalization. Jadi meskipun dokumennya tidak formal, kalau mereka pengungsi ya sebaiknya tidak dipidana begitu ya. Nah, perlindungan pengungsi seharusnya sejalan dengan perlindungan HAM, dan ini juga harusnya berdasar instrumentasi HAM yang ada. Kita nanti mungkin 20 menit ke depan akan diskusi soal HAM. Tapi sebelumnya saya ingin share dulu soal pengungsi ini dulu gitu ya, sebelum soal perlindungan hukumnya. Nah, cara mendapatkan perlindungan internasionalnya bagaimana? Tadi mencari suaka. Mencari suaka itu teknisnya apa sih? Itu wawancara. Wawancara itu biasa disebut seluruh bagian dari proses yang disebut dengan refugee status determination, penentuan status pengungsi. Kok ribet banget harus disebut seperti itu? Karena ternyata ketat. Jadi dibuat tidak mudah. Kenapa dibuat tidak mudah? Karena ya supaya tidak disalahgunakan. Seorang teroris tidak akan pernah bisa menjadi refugees karena dia mungkin tidak akan memenuhi syarat-syarat dari seorang refugee gitu, karena dia bukan korban, dia pelaku. Jadi instrumentasi hukum internasional sudah mengatur secara ketat untuk proses ini, untuk memastikan bahwa itu tidak disalahgunakan. Nah, di mana wawancaranya itu dilakukan? Itu dilakukan di mana dia berada. Nah, siapa yang melakukan? Kalau negara itu meratifikasi konvensi, umumnya itu negaranya yang melakukan sendiri. Jadi dia sudah punya satu departemen begitu yang menyelenggarakan interview itu. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ratifikasi ya konvensi 51. Nah, konvensi 51 ini adalah konvensi babonnya pengungsi, begitulah kira-kira. Indonesia kan nggak meratifikasi. Terus habis itu, apakah kemudian Indonesia tidak punya kewajiban? Oh, tunggu dulu. Itu nanti kita diskusikan. Indonesia masih punya banyak kewajiban lain karena kita juga menaati banyak sekali instrumentasi hak asasi manusia gitu. Nah, tapi untuk menyelenggarakan RSD, untuk menyelenggarakan interview memang enggak gitu. Nah, di konteks itu sejak tahun 79 Indonesia sudah bekerja sama dengan UNHCR, begitu sudah ada MOU di antara mereka. UNHCR yang mengambil peran negara untuk menginterview. Nah, ia harus memenuhi kriteria dari refugees. Dan bagaimana sih itu dijalankan? Kalau seorang asylum seeker datang, bisa juga karena state, maka nanti state yang bikin RSD yang tadi saya paparkan, kalau UNHCR, nanti UNHCR yang RSD. Nah, kalau yang state yang menyelenggarakan ya sudah permanent solution, karena dia nyari suakanya katakanlah sudah sampai di negara Australia, di interviewnya di Australia, kan yang memberikan solusi permanen berupa apa bahasa Indonesianya mungkin kitas atau kitab, lalu kemudian kalau mau di-push lagi bisa sampai ke warga negaraan, begitu. Jadi mulai dari temporary permit, permanent residence permit sampai ke citizenship, itu ya negara itu sendiri. Tapi kalau di UNHCR, UNHCR kan bukan yang punya Indonesia, jadi dia nggak bisa langsung menempatkan mereka di Indonesia, harus cari solusi lain, negara lain yang mau menerima gitu misalnya.
Nah, jadi setelah RSD itu, setelah interview wawancara tadi, itu bisa juga ditolak ternyata. Nah, saat ditolak dalam konteks UNHCR, mereka bisa appeal selama 30 hari. Boleh banding. Ya, kayak misalnya putusan di PN gitu ada boleh banding ke pengadilan tinggi begitu ya. Cuman kalau di UNHCR ini ya ke UNHCR juga, tapi nanti akan direview oleh officer yang pangkatnya lebih di atasnya begitu. Atau mungkin officer yang lain. Nah, nanti kalau itu ditolak lagi, baru itu case closed dan tidak bisa diapa-apakan. Dia harus pulang. Cuma ada upaya luar biasa. Mungkin kalau di kita PK kali ya, peninjauan kembali itu namanya reopening. Dan ini perlu diingat bahwa statusnya itu recognize, bukan grant. Jadi UNHCR itu tidak memberi status. Karena saat saya ngungsi ke Madiun itu sebetulnya saya secara material itu sudah pengungsi. Secara formil memang belum. Secara material saya sudah seorang pengungsi kan. Sudah kalau saya pulang sudah jelas bahaya hidup saya. Nah, makanya UNHCR itu menyebutnya, ya kamu saya kenali sebagai seorang pengungsi. Karena kamu sudah mengungsi sejak sebelum kamu ketemu UNHCR, saya hanya menegaskan saja secara formil statusmu pengungsi. Makanya istilahnya recognized refugee, bukan refugee granted by UNHCR gitu, enggak. Nah, durable solution-nya itu apa aja? Ada voluntary repatriation, local integration, sama resettlement. Gitu. Nah, saya pindah ke yang berikutnya. Ups. Nah, kriterianya apa saja? Ini yang pekerjaan, salah satu pekerjaan saya di awal-awal berkarya dengan CRS ya. Gampangnya adalah menemani pengungsi saat mereka berhadapan dengan RSD prosedur, saat prosedur interview dengan UNHCR. Kenapa butuh ditemani? Karena ini kriterianya. Satu, itu harus ada ketakutan yang mendasar, well-founded fear. Jadi, Gading takut nggak pulang ke Jogja? Gitu. Misalnya saya ngungsinya di Malaysia, UNHCR saya akan tanya, takut gitu. Nah, UNHCR Malaysia itu akan bertanyanya enggak berhenti di situ. Oh, takut centang begitu. Enggak. Dia akan melihat elemen yang lain. Ibaratnya kalau di pidana ada delik begitu ya. Apa ada delik-deliknya begitu ya. Nah, itu ada elemen-elemennya begitu. Elemennya itu ada subjektif dan objektif. Secara subjektif oke lah Gading takut. Tapi secara objektif UNHCR itu akan melakukan riset. Dia akan melihat betulan ada nggak sih di Jogja itu komunitas yang memusuhi kelompok berbaju merah gitu. Nah, oh ternyata enggak ada gitu. Wah, ya berarti kamu ditolak. Karena ini satu saja hilang, ini tidak diterima. Jadi bukan or ya ini ya. Dan juga bukan and or gitu, bukan dan atau. Ini semuanya ini dan. Lima-limanya harus dipenuhi. Ini satu hilang, saya sudah enggak jadi pengungsi. Atau misalnya oh betul ada itu di Jogja, tapi mereka sudah enggak ada lagi sejak 2021. Nah, risetnya itu sedalam itu. Kenapa? Karena ada laporan NGO, laporan LSM, laporan pemerintah, dan juga laporan dari UN agency sendiri di banyak tempat, di tempat konflik. Kan mereka ada yang hadir di tempat konflik. Nah, laporan-laporan itu yang digunakan UNHCR untuk menentukan beneran nggak sih ketakutannya ini objektif. Yang kedua harus ada persekusi. Persekusi ini masih menjadi perdebatan di konteks internasional. Ini tidak ada definisi resminya. Di ketentuan, di treaty, di putusan pengadilan, ICC, ICJ itu nggak ada. Tapi kira-kira yang paling mendekati itu, kalau saya boleh bahasakan, itu adalah diskriminasi yang sudah ada elemen kekerasannya. Tapi harus ada diskriminasinya dulu. Contoh ya tadi, baju merah di penjara. Nah, wah sudah. Kalau didiskriminasi itu kan paling ya stigma gitu. Wah, memang kalau orangnya baju merah itu biasanya nggak bisa, memang nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Nah, itu stigma itu. Ya biasa kalau orang berbaju merah itu punya bau badan. Nah, itu stigma dan diskriminasi. Tapi kalau sampai wah karena dia baju merah pasti punya bau badan, lebih baik orang seperti itu nggak usah boleh sekolah. Nah, itu sudah sampai ke level persekusi ya, karena sudah membatasi hak. Bahkan kalau bisa mereka itu kita penjara. Nah, alasan-alasannya adalah salah satu dari 5 ini. Mari kita lihat apakah alasan berbaju merah itu boleh. Yang pertama ras. Jadi semacam kesukuan begitu ya. Nah, kemudian agama, termasuk mereka yang ateis, kebangsaan, kemudian keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Nah, di sini baju merah enggak ada ternyata. Maka kalau saya pergi hanya pakai alasan baju merah nggak bisa. Tapi kalau ternyata saya akhirnya jelaskan, baju merah ini merepresentasikan partai politik yang dilarang misalnya.
Nah, itu akhirnya kemudian mereka ngelihat, oh tunggu, itu mungkin pendapat politik. Atau baju merah ini adalah kewajiban dalam agama saya harus pakai baju merah setiap hari gitu misalnya. Oh, berarti dia masuk ke dalam alasan agama. Atau baju merah ini merupakan profesi saya. Nah, kan ada tuh kelompok-kelompok profesi yang memang dipersekusi, jurnalis gitu misalnya. Atau dosen yang mengajarkan critical thinking di kelasnya, itu kan banyak sekali diculik di banyak tempat. Itu misalnya, itu kelompok anggota sosial tertentu. Nah, berikutnya dia harus berada di luar negara. Jadi kalau saya masih nyari suaka di Madiun, ya pasti akan ditolak oleh UNHCR Indonesia. Karena saya masih statusnya IDPs tadi ya, pengungsi internal. Dan yang terakhir, karena ketakutan saya tersebut, saya tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negaranya. Nah, ini kriteria 5 ini harus dipenuhi. Dan mereka juga akan melihat beneran nggak sih dia bisa pindah ke tempat yang lain. Jadi cukup ketat. Nah, kenapa kita dulu secara legal perlu mendampingi mereka? Dan ini kan cocok nih kalau Fakultas Hukum, karena kita mengumpulkan bukti-buktinya juga. Pada waktu mereka lari, kamu larinya jam berapa saat itu, di mana gitu. Karena kalau sampai ceritanya itu tidak runtut, ya layaknya pembuktian di kepolisian ya atau di kejaksaan ataupun di pengadilan ya nggak runtut, itu kan menimbulkan tanda tanya. Oh, jangan-jangan ini ceritanya bohong begitu. Nah, kebohongan itu juga bisa menjadi landasan untuk menolak status pengungsi. Nah, yang terakhir untuk konteks pengungsi secara global ini statistiknya. Saat JRS mulai karyanya di tahun 80, jumlah pengungsi atau refugee yang terpaksa berpindah itu baru refugees ya, itu 6 juta. IDPs-nya cuma 4 sampai 5 juta. 40 tahun kemudian, sekitar akhir 2019 jumlahnya sekarang 26 juta untuk pengungsi atau refugees. Naik berapa kali itu? Hampir 4-5 kali. Kalau yang IDPs lebih parah lagi, 45 juta, artinya naik 9 kali lipat. Dan ini belum termasuk yang pengungsi Palestina di bawah mandatnya UNRWA, pengungsi pencari suaka, pengungsi Venezuela, dan jumlahnya itu kalau di total bisa menyentuh 80 juta. Nah, kemarin saat akan mengisi sesi di UKDC, saya melihat sekarang berapa sih statistiknya. Dan UNHCR itu sudah melihat bahwa jumlahnya akan menyentuh 100 juta orang. Itu kan praktis hampir 50% jumlah warga negara Indonesia. Jadi kalau pengungsi dikumpulkan jadi satu, dibuatkan negara, itu sudah sangat besar sekali. Nah, itu soal pengungsi di konteks global. Sekarang saya akan masuk di pengungsi di Indonesia. Hampir 30 menit ya, mudah-mudahan belum bosan. Di pengungsi di Indonesia, saya akan memulai dengan satu kisah atau satu tulisan yang ditulis oleh satu media saat itu. Tunggu sebentar. Ini, nah, saya hide dulu. Nah, ini satu kisah yang ditulis soal pengungsi Rohingya di 2021 yang datang dengan boot. Jadi 105 ini kalau saya tidak salah ini tulisan di salah satu media di Indonesia, media asing, BBC kalau saya tidak salah ingat. 105 orang Rohingya, pengungsi Rohingya diselamatkan dan mendarat di Aceh. Pengungsi-pengungsi yang ada di kapal mayoritas adalah perempuan dan gadis ya, jadi artinya itu perempuan dewasa dan juga perempuan anak-anak. Dan ini ternyata cocok dengan tren yang memang paling sering terjadi di kalangan pengungsi, di mana mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Nah, salah satunya adalah seorang perempuan berusia 17 tahun, anak-anak ya, karena kalau konteks internasional anak-anak itu kan sampai 18 tahun. Seorang anak 17 tahun meninggal ketika mereka berada dalam perjalanan setelah 3 minggu berada di kapal. Jadi kalau mereka di kapal itu bisa berbulan-bulan. Dalam kondisi yang sangat berbahaya. Nah, para orang-orang yang selamat itu menceritakan soal anak perempuan ini. Dia cerita bahwa smuggler atau penyeludup manusianya itu secara fisik melakukan kekerasan dan membiarkan mereka, dan kalau yang meninggal ya dibuang di laut. Nah, sebagai tambahan di bulan Juni 2021 itu juga ada lagi tuh 81 orang Rohingya yang datang setelah 4 bulan ada di laut. Jadi kenapa saya ingin mengawali kisah ini hanya untuk supaya sebelum kita masuk ke yang statistik-statistik itu, kita tahu bahwa angka yang kita lihat itu
merepresentasikan kisah yang sangat unik, beragam, dan juga sangat menggetirkan dari setiap orang. Jadi supaya kita tidak lepas dari landasan itu. Nah, ini adalah populasi di Indonesia. Tadi sudah disebut sama Bu Dekan, ada 13.253 orang. Ini per bulan Maret 2022. 27%-nya anak-anak. Nah, jumlah pengungsi di Indonesia ini 9.870-nya itu refugees, 3.300-nya adalah asylum seeker atau pencari suaka. Tadi sudah tahu bedanya ya. Jadi pencari suaka itu masih belum RSD. Tuh, jadi kalau udah RSD dan kalau memang nanti dia memenuhi kriteria ya baru dia nanti jadi refugees. Nah, mayoritas pengungsi itu dari Afghanistan, itu 7.300, dilanjutkan Somalia, Myanmar, Rohingya, Irak, Sudan, Yaman, Sri Lanka, dan terakhir dari Iran. Kalau dilihat mayoritas yang datang ke Indonesia dari Asia ya, dan juga ada sedikit dari Afrika. Slide berikutnya. Nah, ini adalah jalur yang biasa digunakan atau dari kisah para pengungsi yang kita temui. Jadi kalau dari Afghanistan itu mereka juga ngungsi atau awalnya itu ngungsinya biasanya umumnya ke yang paling dekat dulu, ke Iran atau ke Pakistan. Ternyata di sana juga mengalami persekusi lagi. Akhirnya mereka harus pergi ke Malaysia, kemudian menggunakan jalur laut atau darat ke Indonesia, melewati rawa-rawa. Ada juga yang mungkin nanti melewati pesawat, transit dulu di mana, kemudian ketemu smuggler yang lain, baru nanti diantar ke sini. Dan bayangkan ini jangan orang-orang yang sudah biasa traveling ke luar negeri. Bisa juga mereka yang bahkan bahasa Inggris saja enggak bisa bahasanya, atau mungkin bahasa negaranya saja enggak bisa. Kan kita banyak ya di Indonesia itu ketemu teman-teman atau warga negara kita yang bisanya cuma bahasa daerah. Bahasa Indonesia kadang masih harus belajar lagi. Nah, itu juga masih banyak pengungsi yang seperti itu. Di beberapa tempat ya gitu. Meskipun nggak sedikit juga yang sudah punya pendidikan S2, S3 begitu. Tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa di dalam perjalanan dengan beragamnya kapasitas mereka itu membuat hal itu menjadi sangat berbahaya. Nah, di mana saja mereka ada, ini adalah petanya. Jadi mungkin bisa dilihat. Itu kalau dilihat ada 418 di Surabaya, jadi tidak jauh dari UKDC itu. Itu mereka tinggal di community housing IOM. Nah, JRS ada di mana? JRS mendampingi yang 6.839 ini yang ada di Jakarta dan di Bogor. Kemudian kita mendampingi sedikit yang ada di Aceh. Tapi syukurlah sekarang yang di Aceh sudah bisa direlokasi di tempat yang lain untuk mendapatkan bantuan yang lebih layak. Jadi di Aceh sudah tidak ada pengungsi, sekarang sudah bergeser ke Medan. Apakah mereka akan datang lagi? Bisa jadi. Tempat lain ada Medan, Pekanbaru, Makassar, Kupang, itu kita lihat. Jadi ada beberapa lokasi. Ini datanya dari UNHCR Indonesia. Begitu juga dengan data yang sebelumnya. Nah, prosesnya tadi sudah saya jelaskan. Saat mereka datang, mereka akan registrasi ke UNHCR. Nah, habis itu menunggu. Saya hanya ingin menunjukkan slide ini untuk menunjukkan bahwa ada masa tunggu yang memang betul-betul ada di setiap tahap dalam hidup mereka dan itu sangat lama. Setelah registrasi kan menunggu di interview RSD tadi. Itu enggak langsung, ternyata mereka juga harus nunggu itu. Lalu setelah di interview mereka juga harus nunggu hasilnya. Nah, setelah hasilnya datang mereka juga masih harus menunggu. Nah, kalau sudah jadi refugee lalu kenapa di Indonesia kan belum tentu bisa ngapa-ngapain. Nah, ternyata tadi UNHCR akan mencarikan solusi jangka panjang atau durable solusinya. Biasanya pilihannya pulang ke negaranya kalau bisa pulang, integrasi lokal kalau bisa diintegrasi, resettlement untuk penempatan ke negara ketiga kalau bisa resettlement. Pulang tidak mungkin karena negaranya masih belum aman. Integrasi di Indonesia tidak menerima pengungsi secara permanen untuk menjadi permanen resident ataupun citizen. Resettlement secara global angkanya cuma di bawah 1%, jadi susah juga ya. Nah, artinya kan praktis mereka menunggu terus gitu di sini. Nah, pengungsi dari ketentuan yang lain selama di Indonesia mereka disebut sebagai pengungsi dari luar negeri. Jadi peraturan hukum kita itu tidak bedain asylum seeker sama refugee. Secara prinsip pokoknya pengungsi orang asing di wilayah NKRI disebabkan karena ketakutan beralasan, persekusi dan seterusnya, dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui UNHCR di Indonesia. Jadi secara prinsip refugee maupun asylum seeker itu disebut oleh Perpres, oleh peraturan hukum kita sebagai pengungsi dari luar negeri.
Jadi mari kita menggunakan istilah ini untuk menyebut mereka. Dari sini kita bisa pelajari bahwa penyebutan istilah pengungsi itu adalah hal yang krusial dan tidak jarang menyebabkan stigma negatif yang pengungsi semakin berada dalam kondisi terpuruk. Misalnya penyebutan imigran ilegal, imigran gelap, penggunaan istilah yang manusiawi, dan syukurlah saat ini sudah legal ya. Itu jauh lebih memberikan martabat bagi pengungsi. Nah, di slide berikutnya ini adalah pola koordinasi dan juga sistem yang dibangun oleh Perpres 125. Ini saya kira instrumen hukum pertama di Indonesia yang menyentuh soal pengungsi dengan menyebut pengungsi dari luar negeri. Nah, di dalam kolom ini kita bisa melihat bahwa saat mereka datang atau ditemukan, itu seharusnya ada upaya-upaya untuk melakukan data collection, kemudian merujuk ke Rudenim, baru kemudian terakhir menyediakan shelter oleh Pemda. Tapi prakteknya ini lebih soal koordinasi saat mereka datang, itu apa yang harus dilakukan. Apakah pemenuhan-pemenuhan hak-hak dasarnya itu ada di dalam Perpres? Sayangnya masih belum. Begitu juga shelternya juga, gitu. Jadi masih sangat terbatas. Dan itu akan mengajak kita ke slide berikutnya soal tantangan. Nah, jadi tantangan di Indonesia seperti tadi saya tegaskan ya, masa penantiannya itu tidak pasti. Kemudian mayoritas waktu itu digunakan untuk menunggu 5-10 tahun. Tidak ada akses terhadap pekerjaan, implikasi terhadap akses terhadap pelayanan, dan ini memberikan implikasi ya, karena kalau orang tidak boleh bekerja, itu kan jadi orang tidak bisa berobat kalau dia sakit. Ke puskesmas bisa, mungkin masih murah 3.000 sampai 5.000 rupiah pengalaman kami. Tapi kalau sudah dia sakitnya batu ginjal atau misalnya batu empedu begitu misalnya, atau harus operasi begitu kan, ada biaya lagi. Padahal mereka tidak masuk BPJS. Nah, jadi itu akan berdampak kalau dia tidak kerja dengan akses terhadap pelayanan kesehatan. Tempat tinggal pun akhirnya juga sama. Orang kalau tidak bekerja, tidak punya orang tua di sini seperti kita, gitu, mungkin waktu masih kuliah punya orang tua yang bisa bantuin bayarin kos, ya mereka kalau nggak kerja, nggak ada dukungan, yang jadi tidak bisa punya tempat tinggal, bahkan pendidikan. Makanya kita sering juga di media ngelihat pengungsi tidur di trotoar, gitu. Pengungsi menyerahkan diri untuk dipenjara di Rudenim. Nah, itu kan itu hanya terjadi di Indonesia, itu tidak ada di tempat lain. Pengungsi kok tidur di depan kantor imigrasi yang punya penjara, berharap untuk dipenjara supaya mereka bisa makan. Nah, itu tidak ada di tempat yang lain. Umumnya advokasi di negara lain itu pengungsi dikeluarkan dari penjara. Juga penyakit yang tidak tertangani karena nggak mampu bayar. Kemudian keterbatasan akses pendidikan, dependensi terhadap bantuan, karena terus bagaimana mereka bisa makan kan gitu. Beberapa yang datang dan masih punya tabungan mungkin masih oke. Mereka yang punya saudara dari luar negeri, meskipun biaya ngirim uang itu sangat mahal, mungkin masih oke. Itu pun juga terbatas karena mereka nggak punya identitas. Nah, kalau yang udah betul-betul nggak punya, maka dia akan minta ke UNHCR, salah satunya ke CRS. Nah, tapi kan bantuannya terbatas. Nah, otomatis banyak orang-orang yang tidak bisa terbantu. Dan ini menimbulkan dependensi kalau waktunya lama. Bayangkan kalau kita 5-10 tahun tinggal di Indonesia, atau tinggal dimanapun, kita mengandalkan uang sedekah gitu, atau mengandalkan uang minta-minta. Secara martabat itu kan juga tidak baik gitu. Nah, tempat penampungan pun juga terbatas. Kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan, ini yang paling relevan dengan kita yang mungkin belajar hukum atau masih berada di sektor hukum. Informasi gitu itu tidak tahu. Penerjemah itu juga jadi tantangan. Dia menjadi korban pidana gitu. Lapornya gimana, dia pasti tidak tahu. Kemudian kapasitasnya juga mungkin tidak punya. Begitu juga ketika dia menjadi pelaku misalnya. Seorang pelaku pidana itu kan juga punya hak dasar ya. Mereka yang ditahan itu kan juga punya hak dasar. Atau setidaknya kalau di pengadilan itu kan mereka punya hak untuk dibela lah setidaknya. Supaya ya agak imbang gitu untuk nanti hakim memberikan putusan. Nah, tapi karena mereka tidak bisa ngomong ya, akhirnya juga kadang-kadang jadi lebih parah lagi putusannya. Semakin lama pengungsi tinggal, potensi berhadapan dengan hukum domestik semakin besar. Jadi ini peluang besar dan gap, bukan peluang, ini gap besar untuk diisi oleh rekan-rekan yang bergerak di sektor hukum dan juga korban dari stigma sosial.
terdapat beberapa kekosongan peraturan dan berpotensi melanggar HAM di level praktis. Ini beberapa contohnya. Ini saat mereka masih ada di Rudenim dulu. Nah, ini memahami referensi ketentuan dan hukum internasional yang relevan. Nah, tantangannya tentu saja. Apakah pengungsi punya hak di Indonesia? Tadi pertanyaan Bu Dekan seperti itu. Nah, saya ingin ngajak untuk melihat definisi perlindungan dulu. Karena kalau kita ngomong hak, upaya untuk memenuhi hak itu namanya kan perlindungan. Jadi kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan penuh hak asasi individu sesuai dengan peraturan dan badan hukum yang relevan itu disebut dengan upaya perlindungan. Mulai dari proses mendapatkan pengakuan, swaka, kemudian pemenuhan hak dasarnya, larangan pemulangan, dan perlindungan berakhir hanya ketika tercapai solusi jangka panjang. Kalau belum ya berarti perlindungan itu masih gap. Dan ini termasuk mendukung keputusan dan pengawasan penerapan konvensi internasional. Makanya tadi saya bilang, Indonesia ya ratifikasi konvensi 51, tapi ada konvensi lain yang binding nggak, yang mengikat Indonesia nggak? Kalau iya, kalau namanya konvensi HAM kan harusnya berlaku untuk semua. Karena itu upaya perlindungannya salah satunya juga melihat pengawasan instrumentasi HAM itu berlaku juga nggak untuk pengungsi. Dan kemudian bisa nggak upaya perlindungan itu juga masuk ke upaya-upaya mendukung legislasi, itu proses untuk bikin hukum ya di DPR, ataupun di tempat lain, dan di level nasional. Nah, untuk mengimplementasikan hak itu, saya ingin mungkin mengulang sedikit gitu materi yang sudah ada di kelas soal teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia itu kan secara dasar menyebutkan negara itu adalah duty bearer, penanggung jawab. Kenapa kok negara ya? Gitu ya, karena mereka yang punya resource paling besar dan mereka yang punya mandat dari rakyat gitu ya, atau masyarakat atau warga negara atau orang atau penduduk. Gitu. Nah, human being atau manusia itu adalah rights holder-nya sebagai seorang individu. Faktanya apakah kemudian semua kebutuhan kita itu dipenuhi oleh negara? Kan tidak. Tapi memang yang krusial negara itu tidak, memang ada instrumentasi-instrumentasi di mana harus mendukung hak-hak dasar yang memang nggak boleh diambil. Hak untuk kebebasan beragama misalnya, atau hak untuk hidup misalnya. Nah, tapi kan nggak mampu ya. Nah, ketika nggak mampu, itulah sebetulnya UN bodies itu turun untuk dalam konteks itu mendukung negara. Makanya setiap instrumen PBB itu selalu bilang kami mendukung negara. Dan ini nggak cuma negara, satu negara ya, tapi negara-negara. Karena pada prinsipnya PBB itu kan juga gabungan dari negara-negara. Artinya, dalam teori ini kita juga harus melihat bahwa kalau dibilang pengungsi tanggung jawabnya siapa? UNHCR, ya nggak tepat kalau dari teori HAM. Karena kalau ngomong teori HAM, pengungsi itu tanggung jawab negara. Apakah hanya negara Indonesia? Ya enggak. Tapi negara-negara Australia gitu misalnya yang harusnya terima sesuai dengan komitmennya tidak. Nah, itu berarti dia juga ikutan tidak bertanggung jawab. Nah, karena Australia nggak terima, Indonesia juga misalnya punya keterbatasan memenuhi, ya otomatis aktor lain harus ikut berbagi tugas untuk memenuhi ini. Gitu. Karena kalau enggak kan ini orang-orang ini bisa saja mengalami kondisi yang sangat buruk. Gitu. Nah, disitulah UN Bodies pun kalau punya keterbatasan, NGOs, komunitas, termasuk kita, civil society di kampus, ya mau tidak mau turun. Begitu. Untuk turut serta memenuhi itu. Dan hak asasi manusia itu kan hak yang memang dimiliki oleh semua orang ya, apapun bangsaan, tempat tinggal, kemudian gender, kemudian apapun lah ya, latar belakang bahasa. Dan idealnya memang human rights itu atau hak asasi manusia itu ditulis di dalam dan dijamin di dalam hukum. Karena itu makanya ada teori HAM dan juga ada hukum HAM. Karena nggak semuanya itu teori tadi itu dibuat hukum. Gitu. Makanya advokasinya adalah kalau bisa itu dibuat hukum. Kenapa? Ya itu otomatis rule of the game-nya jelas. Ada pengambil kebijakan, ada yang bertanggung jawab, ada yang menerima haknya, dan kalau tanggung jawab itu tidak dipenuhi, ada recourse-nya, ada mekanismenya gimana, dan ada pemantauannya. Karena itu biasanya instrumentasi hak asasi manusia internasional itu memberikan kewajiban-kewajiban kepada negara untuk melakukan sesuatu atau menahan mereka untuk melakukan sesuatu untuk memastikan adanya perlindungan HAM dan kebebasan di setiap orang. Nah, sekarang kita lihat nih instrumen yang teori HAM tadi yang sudah jadi instrumen
dan jadi peraturan hukum di Indonesia itu apa gitu. Kalau dibilang Konvensi 51 itu sebetulnya cuma satu, tapi kalau saya ingin menunjukkan bahwa kita itu punya sejarah panjang secara hukum. Ya, yang paling tidak bisa dibantah di Konstitusi pasal 28. Kalau kita ngelihat UUD 45 itu, dan saya kayaknya saya masih ingat pada waktu saya kuliah dulu di dosen saya bilang sepertinya Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang punya hak untuk mencari suaka di dalam konstitusinya. Di dalam hukum banyak ya, maksudnya di dalam UU dan turunannya itu di dalam. Tapi kalau di dalam konstitusi, kayaknya Indonesia di antara negara lain itu satu-satunya yang memasukkan itu di konstitusi. Nah itu, jadi itu landasan untuk mencari suaka. Jadi tidak usah jauh-jauh Konvensi 51, kita melihat konstitusi kita sendiri. Yang kedua, ternyata kami juga menemukan di tahun 56 itu pernah ada surat edaran Perdana Menteri tentang perlindungan pelarian politik. Ini kan juga spiritnya sama. Konteksnya waktu itu gerakan non-blok Algeria dan Indochina Refugee tahun 75-96. Tahun 79 tentang ekstradisi itu juga menyebutkan kita akan menolak ekstradisi kalau menurut instansi yang berwenang ada sangkaan kalau dia itu dipidana karena alasan agama, keyakinan politik, suku bangsa atau golongan. Pidana itu kan harusnya berdasarkan tindakan, tapi bukan karena atribusi yang dia miliki. Saya dipidana karena agama saya A. Agama saya, misalnya saya seorang Muslim atau saya seorang Katolik, saya dipidana karena saya Muslim atau Katolik itu kan nggak boleh. Saya itu kan harus dipidana karena saya mencuri, ya. Tindakan saya itu mencuri. Nah itu kita pernah punya spirit itu, jangan dipulangkan. Nah kemudian tentu saja beragam konvensi internasional yang kita ratifikasi, Convention Against Torture, kemudian ada ICCPR, kita juga punya CEDAW, kita punya CRC, hak anak. Dan itu juga beberapa dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99. Ditegaskan lagi bahkan di pasal 28 ada untuk mencari suaka. Hubungan luar negeri tahun 99 juga ada undang-undang yang kemudian dijadikan perpres sebagai turunannya. 2019 kemudian ada surat edaran. Ya, ini levelnya baru surat edaran tapi sudah lumayan. Pengungsi boleh sekolah tapi nggak boleh dapat ijazah dan nggak boleh keluar APBN untuk mereka sekolah. Ya akhirnya juga lembaga internasional yang banyak membantu mereka juga. Dan terakhir, informasi yang kami terima juga Dirjen Dukcapil sudah mengizinkan untuk surat keterangan kelahiran. Nggak boleh punya akte, tapi ada surat keterangan kelahiran. Ini bukan memberi kewarganegaraan ya, hanya memberikan surat kalau dia itu lahir di Indonesia. Itu aja susah sekali advokasinya. Ya, tapi itu yang negatif-negatif. Yang positif-positif untuk praktek baik itu ada pemberdayaan komunitas. Banyak sekarang kelompok perlindungan di bidang informasi, pendidikan, sosial budaya yang dibikin oleh para pengungsi itu sendiri. Ya sudahlah kalau negara belum bisa membantu, para pengungsi membantu dirinya sendiri, begitu kira-kira. Oke, saya punya waktu 5 menit lagi. Pak. 5 menit lagi ya Mas? Oke. Mengingatkan, ya Bapak. Terima kasih Pak. Nah yang kemudian ada juga kesempatan untuk mempelajari hukum pengungsi bagi advokat di Indonesia. Ada beberapa kasus-kasus hukum kan bisa menarik tuh dipelajari. Strategic litigation misalnya kalau ada yang tertarik, mahasiswa fakultas hukum dan umum. Dan kesempatan advokasi untuk cross-cutting issues. Dalam konteks hukum internasional kan kita tahu ada beberapa sumber ya, perjanjian internasional, asas-asas hukum yang baik, kebiasaan internasional. Jadi ada treaty, ada principles, ada customary law, termasuk juga ada expert opinion dan lain sebagainya. Cuman prakteknya kan selalu ada dualisme dan monoisme. Artinya ya dia mungkin ratifikasi tapi di negaranya tidak diaplikasikan. Nah itu juga menimbulkan tantangan. Nah, tapi kalau kita mau melihat sebagai referensi saja hukum internasional yang kerap dipakai untuk menangani pengungsi, tentu saja yang babon tadi ya, Konvensi 51, itu soal penentuan status, dan protokol tahun 67. Protokol ini sebetulnya hanya menghilangkan batasan waktu dan batasan tempat. Karena waktu Konvensi 51 itu dibuat itu untuk konteks pembatasan geografi Eropa dan waktu sebelum konvensi. Nah, sekarang adanya protokol itu ya setelah konvensi itu waktunya boleh. Lalu kemudian ada beragam instrumentasi HAM yang tadi saya sebutkan. CERT, ICCPR, ICICR, CIDO, CRC, CAT, CRPD, yang terakhir ya soal disabilitas. Dan yang non-binding, yang paling baru ada Global Compact on Refugee sama Global Compact for Migration. Nah yang terakhir dari saya ingin share soal memahami aspek hukum dan profesi hukum di bidang HAM, kemanusiaan, dan kemanusiaan. Mungkin ini kalau tadi kita dari yang levelnya makro di internasional dan regional untuk baca statistik, melihat kondisi di Indonesia,
terus habis itu melihat peluang hukum tapi juga tantangan hukumnya apa ya, berarti kan pertanyaan berikutnya saya bisa ngapain. Nah ini mungkin bisa jadi beberapa inspirasi. Peran dan kebutuhan legal personel di dalam konteks kerja-kerja kemanusiaan itu biasanya ada di dua bidang. Yang pertama bidang struktural, itu utamanya fokus di area kebijakan, level nasional tuh misalnya. Itu soal instrumentasi hukum dan instrumentasi hukum dan ketentuan internasional itu juga bisa dimasukin. Jadi kalau kebijakan nasional juga, tapi kalau yang di regional dan internasional itu biasanya mainnya udah di instrumentasi hukum internasional dan ketentuan internasional yang ada. Ini meliputi pemantauan, penerapan instrumen, pembuatan instrumen baru. Ya kalau di nasional biasanya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan lain sebagainya. Dan juga ada peluang bagi mahasiswa misalnya untuk melakukan riset, magang, ikut pemantauan. Tentu saja bikin legal brief atau membantu untuk bikin naskah akademik. Ya itu struktural tuh. Bahasa gampangnya bikin hukum lah ini. Nah, untuk bikin hukum kan orang harus tahu hukum. Nah, yang kedua yang bidangnya praktis. Ini mendampingi pengungsi atau korban yang berhadapan langsung dengan hukum. Ini bisa dilakukan advokat, pekerja kemanusiaan, dan jaringan pekerja HAM dan kemanusiaan. Biasanya kolaborasi kalau di NGO itu. Jadi ya profesi lulusan hukum itu bisa beragam. Nggak cuma jadi, artinya sektornya nggak cuma di sektor bisnis, di sektor non-profit itu juga bisa juga. Gitu. Dengan keahlian yang levelnya juga harus sama sebaiknya, di mana ada due diligence, ada kemampuan untuk bikin memo, ya macam-macam lah, ya, sampai bikin policy bahkan kadang-kadang. Nah contohnya ya menyelenggarakan bantuan hukum saat berhadapan dengan kepolisian, pengadilan, mediasi atau dispute yang lain bahkan, dan menyelenggarakan akses rujukan. Jadi ini juga bisa jadi magang, bisa jadi relawan, atau kalau yang sudah terlibat di bantuan hukum barangkali diskusi gimana kalau pengungsi masuk ke bagian dari salah satu yang kita dampingi. Nah, area kerja personel di bidang hukum ini luas, dari level praktis di lapangan sampai high level di wilayah diplomasi dan negosiasi. Jadi yang bikin CRPD, yang bikin konvensi 51 itu kan juga beberapa lawyer, dan kemudian untuk memonitoring itu kan juga butuh praktisi HAM. Gitu. Jadi untuk melihat ini bertentangan nggak dengan satu dan yang lain. Belum lagi yang di ruang-ruang pengadilan internasional, ICJ, ICC, ketika ada pelanggaran soal kehidupan pengungsi dan itu ada di negara konflik, itu kan diprosesnya di ICC dan di ICJ misalnya. Nah, kerja-kerja kolaborasi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran perlindungan pengungsi itu bisa lewat public awareness, advokasi, lewat publikasi akademis. Misalnya mau nulis skripsi soal ini yang paling gampang, nulis jurnal, cari yang bisa Scopus Index untuk ini gitu misalnya, partneran dengan dosen sesama mahasiswa untuk nulis, atau kebijakan yang berkaitan dengan policy, bikin brief kayak gitu misalnya, atau internship yang paling mudah kalau mau yang di direct service. Ya sebenarnya nggak mudah juga, ini sama-sama sulitnya. Volunteer gitu, kemudian bantuin pengungsi saat ada di lapangan, mengantarkan uang untuk mereka, meskipun kita, atau misalnya memberikan bantuan hukum langsung, dan juga intervention on humanitarian service di bidang pendidikan, livelihood, mental health, dan legal aid. Jadi saya mau menutup dengan itu, dan ini ada satu quote bagus di mana dari Romo Donovan, ingat saya dari JRS yang ada di Amerika. Rumah adalah tempat di mana semuanya berasal, dan rumah pula yang kita semua berharap orang-orang juga bisa temukan. Mengingat pengungsi ini nyari rumah saja belum ketemu sampai sekarang. Saya rasa demikian dari saya. Banyak terima kasih sudah mendengarkan selama 45-50 menit terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Dan silakan kalau mau tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk materi yang sudah disampaikan. Saya pikir materi tersebut sangat baik, Pak. Baik, rekan-rekan peserta Zoom di pagi hari ini, kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Mari bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menggunakan fasilitas raise hand atau melalui chat box. Baik Pak, sudah ada satu raise hand atas nama Franciscus Stefan Sunur. Mungkin bisa disampaikan Pak asal kampus. Selamat pagi Pak Gading. Ya, saya dari Universitas Katolik Dharma Cendika. Sebelumnya terima kasih untuk materinya Pak. Bagus sekali, Pak. Sangat bagus.
Ya, saya punya pertanyaan sedikit. Ya lumayan banyak pertanyaan sebenarnya saya. Saya punya pertanyaan tuh tadi saya melihat soal jenis kelamin ya dari ada banyaknya pengungsi. Saya muncul pertanyaan saya ketika saya melihat jumlah mayoritas dari pengungsi itu dari antara perempuan dan laki-laki. Saya melihat itu saat yang anak kecil itu perbandingannya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda jauh sekali. Kenapa banyak yang mengungsi itu mayoritasnya laki-laki? Kenapa mayoritas? Berikutnya saya punya pertanyaan kedua. Menurut Pak Gading itu mengapa sih di negara Indonesia kita itu untuk menjadi seorang refugee itu banyak sekali menunggunya. Lalu menurut saya ini pertanyaan menurut saya lumayan penting ya. Tentang pengungsi yang sekolah di sini di Indonesia ya. Kenapa apabila mereka itu sekolahnya di sini ya, kenapa dokumen mereka seperti ijazah atau surat-surat begitu nggak boleh dicetak gitu? Kan sama aja mereka sekolah di sini. Ibaratnya mereka seperti sekolah di luar negeri gitulah. Pasti juga bisa lah. Hanya menganalogi saja, Pak. Mungkin itu saja dulu, Pak, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik Pak, bisa silakan langsung ditanggapi. Silakan. Oke, langsung saya tanggapin ya. Untuk yang di Indonesia, kenapa mayoritas tadi laki-laki begitu ya? Kalau kita lihat sebetulnya itu bukan fenomena yang cukup umum. Artinya di banyak tempat itu jumlah perempuan dan anak-anak itu justru bisa menjadi yang mayoritas. Tadi saat di awal saya memberikan contoh dalam konteks Rohingya, mayoritas yang datang justru malah perempuan dan anak-anak. Nah, itu banyak faktornya. Contoh misalnya di dalam konteks Afghanistan. Banyak sekali anak-anak muda, laki-laki dewasa gitu, usia-usia remaja tanggung begitu ya, antara 17 mungkin sampai dewasa di era-era 22-23. Itu yang rata-rata datang itu kan dari kelompok Hazara. Itu kelompok yang mengalami persekusi dari suku yang lain, dari Taliban, itu karena kesukuan dan karena agamanya. Nah, biasanya mereka punya riwayat orang tuanya dibunuh, utamanya bapaknya. Nah, seorang ibu itu biasanya kemudian mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Dan akhirnya yang laki-laki itu yang banyak dikirimkan. Satu itu. Yang kedua, ini kan perjalanannya tidak jelas. Nah, jadi dengan perjalanan yang sangat tidak jelas itu biasanya yang laki-laki itu kalau cerita ya biasanya sama kami ya yang paling mendapatkan pendidikan itu umumnya yang laki-laki. Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak jelas itu, ini kita bayangin negara yang sangat patriarkis. Saya masih ingat kalau tidak salah Direktur JRS Indonesia, Direktur pokoknya salah satu JRS begitulah ya saat kita melayani di Afghanistan itu kemudian ditangkap karena salah satunya memberikan pendidikan untuk perempuan. Jadi di dunia kita itu masih banyak sekolah yang boleh sekolah cuma yang laki-laki, yang perempuan itu tidak boleh. Jadi masih kesetaraan itu masih belum ada di banyak tempat. Nah itulah kemudian juga salah satu faktor yang membuat yang laki-laki yang dikirim. Resiko untuk perempuan dibunuh itu lebih kecil dalam konteks di Afghanistan karena balas dendam itu biasanya dipastikan ke anak laki-lakinya. Ini kan musuhnya khawatir balas dendam, gitu ya kira-kira persekutornya. Daripada ini anak kecil kalau besar balas dendam, mending anak ini saya bunuh sekalian kan begitu. Nah akhirnya dibiarkan untuk mengungsi. Maaf kalau bahasanya sangat sefrontal itu beberapa kata-kata yang mereka gunakan seperti itu. Jadi salah satu kisah JRS mungkin yang saya bisa share adalah kita pernah menemukan anak usia 15 tahun itu minum air kran di depan di Cisarua sana di Bogor selama 3 hari. Ini anak yang nggak pernah keluar kota sebelumnya, tiba-tiba nyampe Cisarua dari Afghanistan. Dan kata pertama setelah dia bisa ngobrol agak tenang dengan JRS itu adalah ibu. Pengen nelpon ibunya. Nggak pernah berpisah sama ibunya. Nah, begitu kita berikan handphone itu nangis nggak berhenti setengah jam itu. Jadi itu salah satu contoh kenapa laki-laki juga. Di banyak tempat, tapi sebetulnya kalau kita melihat statistik global banyak yang perempuan. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah soal ijazah ya, kalau saya tidak salah ya. Kenapa kok nggak dikasih ijazah saja ya? Saya kira beberapa diskusi itu menyebutkan bahwa itu khawatir disalahgunakan. Ya, kami sih tidak melihat argumentasi itu
terus terang agak masuk akal ya. Maksudnya semua ijazah kan juga bisa disalahgunakan. Maksudnya oleh orang Indonesia sendiri juga bisa gitu loh. Cuman saya rasa Indonesia saya rasa masih agak ragu-ragu untuk melihat konsekuensi globalnya kalau kita memberikan dokumen yang resmi. Kenapa kok ragu-ragu? Ini kita perlu lihat bahwa intensi itu sudah sangat baik dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Tapi kan Kemendikbud ini nggak bisa lepas dari kebijakan Indonesia secara nasional. Nah, kalau Kemendikbud ngasih ijazah, lah nanti pandangan politik kita di level nasional gimana? Itu kan di luar kepentingan atau di luar, atau misalnya itu bagian dari keterbatasan Kemendikbud. Nggak bisa dong kita Kemendikbud kemudian ngambil kebijakan itu, padahal kementerian-kementerian yang lain yang barangkali lebih kompeten atau seharusnya membuat regulasi yang lebih baik, belum membuat. Gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, bagi Kemendikbud, yang penting anak sekolah dulu lah. Gitu. Nah, kasihan anak ini. Bayangkan kalau 18 tahun nggak pernah jadi sekolah, itu kan bukannya menyelesaikan masalah, tapi menunggu masalah untuk meledak. Nah, akhirnya sudah dikasih sekolah aja dulu. Ya syukurlah banyak negara lain kemudian bisa memahami bahwa mereka itu sekolah. Dan syukurlah ada mekanisme surat keterangan bahwa dia pernah bisa sekolah. Tentu saja kita mendorong kalau ke depan itu dijadikan saja ijazah sekalian, gitu. Karena nggak ada ruginya. Dan itu bukan dokumen kewarganegaraan. Gitu. Saya kayaknya kehilangan satu pertanyaan yang mungkin saya lupa tadi waktu saya mencatat. Apa yang saya lupakan ya? Mungkin bisa saya ingatkan itu tentang lamanya proses untuk menjadi seorang refugee di Indonesia. Oh, lamanya? Iya. Mengapa banyak menunggu? Oh ya, terus mereka mau kemana begitu ya? Ya. Nah, itu kan kita kalau ngelihat kenapa orang nunggu kan kita ngelihat ujungnya gitu. Kayak kita nunggu obat gitu kan. Gitu, misalnya kita mau beli obat di apotek, kita nunggu itu kan nunggu pelayannya memberikan obat dan menunggu kita membayar. Itu kan jelas obatnya akan datang. Dan ini obatnya tidak datang-datang. Kenapa? Karena ya opsi dia tadi kita ngelihat tujuannya adalah durable solution, pulang. Ya dia bisa nggak nunggu kalau negaranya sudah selesai perangnya di negara asalnya. Nggak selesai-selesai toh, malah lebih banyak. Ukraina malah sekarang nambah. Myanmar sampai sekarang nggak selesai. 14 orang terakhir barusan ditemukan dibunuh. Nggak usah jauh-jauh Myanmar sini. Nah, yang kedua, oke pulang nggak bisa. Yang kedua, tinggal di Indonesia dan menetap di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Indonesianya belum mau sebagai negara. Boleh kamu tinggal, tapi ya adanya seperti ini, gitu. Nggak boleh kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti kan sama juga nggak dapat ujungnya itu. Bolehlah transit di apotek gitu, tapi kamu nggak saya kasih obat ya, tunggu aja di sini. Gitu. Nah yang ketiga apa? Kalau pakai analogi apotek, yang ketiga adalah ditempatkan ke negara ketiga. Ini yang jadi idaman semua pengungsi. Makanya bukan semua lah, idaman mayoritas pengungsi. Makanya kita sering lihat demonstrasi kalau lihat di media. Dan mereka umumnya menyalahkan ini ke UNHCR. Berikan kami kejelasan, berikan kami resettlement. Padahal penempatan ke negara ketiga itu juga dipengaruhi oleh negara yang menerima itu sendiri. Tadi saya sebut Australia, Amerika. Lah kalau kuotanya secara global itu 1%, bahkan di bawahnya, 0,5%. Itu kan kayak yang antri di apotek 100 tapi obatnya cuma 1. Itu alasannya kenapa menunggu. Sampai kapan kita semua juga nggak pernah tahu. Terima kasih untuk pertanyaan yang penting dan baik ini. Ini di chat box juga sudah ada, kalau saya mau jawab sekalian. Iya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Stefan untuk pertanyaannya. Baik Pak, saya lanjut. Mungkin bisa dijawab. Kebetulan pertanyaan ini berbeda Pak, berbeda-beda. Mungkin bisa dijawab nanti satu-satu. Saya pertanyaan yang pertama dari Saudari Regina dari UKDC. Pertanyaan Saudari Regina itu pertama, bagaimana kelanjutan terhadap nasib anak pengungsi refugi yang lahir di Indonesia, apakah juga dicatatkan dan mendapat akta kelahiran? Yang kedua, bagaimana jika refugees yang melakukan tindak pidana seperti cybercrime atau kejahatan transnasional yang mereka masih berada di negara Indonesia, apakah ada perbedaan perlakuan hukum terhadap refugee tersebut dan bagaimana penyelesaiannya? Mungkin yang pertama dulu Pak, bisa ditanggapi, silakan. Boleh. Atau mau langsung saja sama yang kedua sekalian tuh, kayaknya agak Oke, baik Pak. mirip. Saya lihat yang kedua. Baik. Kalau dari yang kedua ini, Saudari Jovanka, permasalahan-permasalahan atau tantangan yang muncul dalam masa tunggu berkaitan dengan asylum seeker seperti yang disampaikan Pak. Poin pertanyaannya, bagaimana penyelesaian secara nyata di lapangan yang diambil oleh pihak-pihak berwenang pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Terus mungkin satu Pak, ketiga biar sekaligus mungkin Pak bisa ditanggapi. Boleh. Dari Ibu Tika Martika, pengungsi asing tersebar di wilayah Indonesia. Pertanyaannya bagaimana pengamatan atau bagaimana respon masyarakat, bagaimana mengamati respon masyarakat terhadap para pengungsi tersebut? Silakan Pak ditanggapi. Oke, Terima kasih. pertanyaan yang sangat bagus dari teman-teman sekalian. Saya coba kontribusi menjawab yang ini. Yang pertama ya, gimana kelanjutan nasib anak dan juga aktenya. Ini dua hal yang berbeda. Kelanjutan nasib anak-anak ini sama juga dengan kelanjutan nasib para pengungsi yang tadi saya analogikan antri obat di apotek. Sama juga nggak jelas. Artinya sangat lama sekali. Ya sekarang ada peluang-peluang baru misalnya nyari sponsor ya, tapi itu kan sangat mahal. Dan dia harus punya orang yang bersedia menyponsori di tempat yang lain. Nah, kalau nggak punya ya lama, nggak jelas. Nah, akte kebijakan terbaru dari Dirjen Dukcapil Kemendagri itu adalah diganti dengan surat keterangan. Jadi boleh juga dapat surat keterangan. Jadi kalau bayi lahir di Indonesia, apapun siapapun itu kalau di fasilitas kesehatannya, entah di bidan, entah di rumah sakit, itu selalu ada surat keterangan lahir, itu pasti. Nah, itu yang biasanya dijadikan salah satu, kalau ini warga negara Indonesia, kalau kita mau bikin akte, orang tuanya bikinin akte adik bayinya itu dibawa ke sana. Nah, kalau pengungsi, dulu itu cuma punya modal surat itu aja dari rumah sakit. Nah, sekarang sudah bisa kalau misalnya dibuat surat keterangan. Ya, fungsinya lumayan banyak ini, karena kan untuk memastikan kejelasan warga negara anaknya itu. Dan ini kadang-kadang sering disalahpahami. Wah, berarti kalau kita ngasih surat keterangan atau akte itu berarti kita ngasih warga negara ya? Bukan. Karena dalam akte itu hanya menerangkan bahwa ini warga negara mana, dia lahir di Indonesia, sudah itu aja. Itu bukan status warga. Artinya Indonesia juga nggak rugi apa-apa, dan justru adik bayinya ini lebih jelas gitu loh. Orang tuanya siapa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa. Sesimpel itu. Apakah itu kemudian memberikan hak-hak dasar bagi anak ini? Ya enggak juga. Gitu. Jadi itu yang juga masih jadi. Bahkan di beberapa hal kita masih harus ngasih info session soal imunisasi kayak gitu. Padahal kalau kita ngomong imunisasi, contoh saja kayak vaksin COVID. Kalau misalnya semua orang divaksin tapi pengungsi nggak boleh divaksin, nah, memang COVID virus itu membedakan. Oh, saya datang ke WRI aja, yang pengungsi saya lewati kan enggak. Kalau kita sebelah saya ada pengungsi dan pengungsi nggak boleh vaksin, ya pengungsi itu bisa menulari kita juga. Sama juga kita menulari menulari virus ke pengungsi. Artinya dalam konteks kesehatan itu biasanya lebih cenderung tidak diskriminatif, dan itu bagus. Ya mudah-mudahan imunisasi bayi juga begitu. Nah, yang kedua, bagaimana jika refugee melakukan tindak pidana apapun, termasuk cybercrime ya. Jadi satu hal, pengungsi itu punya hak khusus untuk tidak dipulangkan, punya hak-hak tertentu seperti tidak dipulangkan. Tapi secara umum dia itu tidak kebal hukum. Justru karena dia rentan, dia punya hak khusus. Tapi kalau dia sebagai pelaku, tergantung level tindakan, tergantung level kejahatannya ya, atau pelanggaran atau kejahatannya. Kalau misalnya pelanggaran ya, tapi di dua hal itu mereka tidak kebal. Hukum pidana itu kan seingat saya, nah ini ada banyak ahli hukum pidana pasti di sini kan asasnya teritorial, nggak masalah dia. Jadi kalau ya siapapun kamu bikin masalah atau jadi melakukan tindak pidana di Indonesia, ya kamu diproses. Artinya pengungsi tidak kebal hukum dan dia bisa dipenjara layaknya layaknya ketentuan pidana kita, apapun itu peraturannya. Nah, apa yang terjadi dengan status refugee-nya? Tergantung. Kalau itu kejahatan-kejahatan yang agak minor, gitu, bahkan sampai dia ditahan, ya posisi refugee statusnya itu di-freeze itu dibekukan. Nah, tapi kalau itu kejahatan besar, luar biasa, misalnya ketahuan gitu, saya ngeklaim refugees, nah ternyata ketahuan bahwa saya pernah melakukan pembantaian di Madiun tahun 90. Ternyata saya orang yang bekerja di sektor militer, tahun 90 saya pernah memerintahkan pembakaran sebuah desa. Informasi itu kemudian datang, saya dipidana. Nah, itu status refugee saya bahkan bisa dicabut. Karena status refugee itu hanya diberikan kepada orang yang tidak melanggar hak asasi manusia, untuk korban biasanya. Itu jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Regina ya. Nah, berikutnya dari Mbak Jovanka. Dari permasalahan itu yang muncul masa tunggu asylum seeker yang masih belum punya identitas dan status yang nggak jelas. Seperti yang tadi disampaikan, ada yang menjadi gelandangan bahkan menyerahkan diri bukan ke polisi tapi ke imigrasi.
Karena polisi biasanya nggak nangkap orang ya untuk kalau nggak melakukan tindak pidana. Nah, jadi untuk bisa makan penyelesaiannya gimana? Biasanya prakteknya kalau di Indonesia karena belum ada kebijakan dan masih ada asumsi bahwa UNHCR itu satu-satunya bertanggung jawab, ya biasanya seringnya sih kalau berita di media ya ngepush UNHCR untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi kan UNHCR bukan negara, jadi shelter dia terbatas gitu ya. Dia paling kemudian merujuk, membantu yang bisa dibantu. Bagi yang tidak bisa dibantu atau tidak mau dibantu oleh UNHCR ya masih tetap nasibnya. Jadi di Kalideres itu masih ada camp, semacam camp gitu di mana pengungsi masih tidur di sana. Ada satu tempat yang dipakai. Sisanya ya kemudian kalau ada warga yang tergerak membantu ya membantu. Tapi kan itu paling ad hoc. Nah, begitu. Jadi menurut saya penanganan pengungsi di Indonesia ini masih sangat ad hoc tergantung sektornya. Dan pertanyaan terakhir dari Bu Martika tadi yang sangat bagus menurut saya, gimana pandangan warga Indonesia? Gimana responnya? Stigma itu kan selalu bilang, wah pengungsi itu jangan bolehlah masuk ke sini, nanti repot kita kalau jadi mereka ngerebut lapangan pekerjaan. Stigma negatifnya itu apa ya? Ngerebut lapangan pekerjaan, menjadi teroris, macam-macam lah yang sangat buruk gitu. Nah, akhirnya kita diskusi dengan beberapa lembaga think tank, termasuk juga dengan beberapa dosen. Dan ini kayaknya bagus juga untuk seandainya nanti dosen ke depan tertarik terlibat. Jadi ada salah satu kelompok studi think tank namanya RDI, Research Design Initiative, kalau saya tidak salah namanya, di Bandung base-nya. Nah, dia punya satu divisi namanya Urban Refugees. Ya sudahlah, kita bikin riset kuantitatif gitu dengan warga masyarakat di Pekanbaru dan Bogor. Ternyata mayoritas jawabannya mereka tidak menolak pengungsi. Artinya, warga negara masyarakat kita itu masih menghidupi nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi ya kalau ada orang yang susah ya kita terima gitu loh. Apa alasan kita untuk menolak gitu. Meskipun menerimanya ya sebatas kemampuan kita gitu. Jadi itu yang saya rasa sangat perlu diapresiasi. Itu satu. Bahkan ada beberapa cerita-cerita yang saya tunjukkan di slide, bahkan waktu banjir Jakarta itu mereka ya gotong royong lah itu bikin ini. Cuman kan ini namanya orang nggak kenal, biasanya kan takut. Tak kenal maka tak sayang tadi, kira-kira. Jadi kalau nggak kenal, wah ini wajahnya berbeda, ini kok agak horor-horor gimana, begitu kan stigma turun dulu akhirnya. Tapi kalau sudah kenal, bisa sama-sama bisa pakai bahasa Indonesia atau bisa pakai penerjemah, nah itu biasanya pandangannya udah berubah. Itu yang kedua, jadi biasanya karena nggak kenal. Nah yang ketiga, dalam konteks Bogor atau di pengungsi di mana mereka tinggal di konteks urban, membaur dengan masyarakat, itu kan ada interaksi ekonomi. Pengungsi kalau beli makan, beli pasta gigi kan ya di warung lokal. Nah, itu kan ada perputaran ekonomi. Ngekos juga ke warga lokal. Nah, bagi mereka yang tidak tinggal di community housing IOM, yang tinggal membaur di masyarakat, ya masyarakat saya rasa juga diuntungkan di situ. Gitu. Nah, itu kira-kira. Iya, baik Pak, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir Pak. Dari Ricky Sandi ya ini ya. Ricky Sandi, ya. Indonesia sampai saat ini masih sebagai non pihak dalam konvensi pengungsi. Nah, kenapa Indonesia menjadi negara rujukan atau negara singgah meskipun akan ke negara ketiga, dan apa kewajiban atau kontribusi bagi pengungsi terhadap Indonesia ketika Indonesia sudah membantu para pengungsi? Ya, ini Dan pertanyaan satu yang terakhir lagi Pak. Oh, oke. Gabungkan sama satu lagi Pak. Boleh. Bagaimana cara untuk mendapatkan kitas atau kitab bagi seorang WNA yang berstatus refugi, tetapi sudah menikah dengan seorang WNI secara agama? Lalu bagaimana cara WNA tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia sementara WNA tersebut baru tinggal 2 tahun di Indonesia? Apakah ada jalan untuk memperoleh kitas untuk WNA yang baru tinggal di Indonesia selama 2 tahun tetapi sudah menikah dengan WNI wanita, khususnya wanita Pak? Khususnya wanita, ya. 2 pertanyaan itu Pak, terakhir. Silakan. Boleh. Sebelum saya jawab, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan atau follow up yang masih tertarik untuk diskusi, tadi saya tinggalkan email. Mungkin kalau nggak bisa nanti hubungin panitia, nanti bisa di-compile, jadi nanti kalau masih perlu jawaban lebih lanjut untuk tugas kuliah atau apa, nanti bisa kita bantu. Nah, Indonesia bukan negara pihak, tapi kok didatengin sama pengungsi? Ya karena kalau pengungsi mau datang, dia nggak ngelihat ini negara sudah tanda tangan konvensi atau belum. Layaknya kita saat ngungsi misalnya ada gunung berapi atau banjir di rumah saya, kan saya nggak tanya, di kota sebelah itu sudah punya perda penanganan pengungsi belum ya, gitu, supaya saya bisa dibantu, kan enggak, gitu.
Jadi ketika pengungsi itu pergi, logika yang dia ambil itu adalah ya mana tempat yang menerima sesuai informasi yang saya terima. Maksudnya mana tempat yang bisa saya datangi. Tidak semata-mata bisa menerima secara hukum. Nah, disitulah smuggler yang bermain. Nah, kalau kita ngelihat histori Indonesia sebelum tahun 2014, 15, 16 ya, itu kan boat itu kan jalan, boat ilegal itu kan jalan dari Indonesia ke Australia. Nah, smuggler itu jualan itu dulu. Dah, kamu nanti nyampe Australia bayar $8.000 gitu misalnya. Dibohongi, nyampenya Bogor, dibilang Australia. Padahal bukan. Padahal rumah sudah dijual, semuanya sudah dijual. Jadi rata-rata mereka menjadi korban untuk kemudian ada di Indonesia. Nah, pemahaman mereka, oh ya sudahlah berarti Indonesia transit. Sebelum 2014 resettlement masih jalannya agak lumayan. Ya sudahlah transit. Paling 3-4 tahun nanti ditempatkan. Sampai 7-8 tahun masih di sini. Sampai sekarang masih di sini. Nah, berarti kan perlu dipertanyakan lagi tuh negara transit atau bukan kalau kayak gitu. Nah, di dalam hal itu Indonesia menjadi negara singgah ya karena alasan itu. Nah, kalau ditanya apa kewajiban dan kontribusi para pengungsi terhadap Indonesia, kalau boleh mereka mau. Kalau boleh mereka mau. Ini yang saya kerap sampaikan ke rekan-rekan di pemerintahan. Kalau seandainya mereka diizinkan beri mata pencaharian, disuruh saja bikin NPWP, akan bayar pajak, itu kan kontribusi. Justru karena mereka tidak ada di sistem Indonesia, mereka jadi tidak bisa kontribusi secara formal. Nah, kalau ditanya kontribusinya apa yang lain, misalnya secara diplomasi, ketika ketika mereka membantu sesama para pengungsinya sendiri, padahal Indonesia misalnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi hak mereka, itu kan berarti ada hak asasi yang tidak dipenuhi oleh negara sebagai duty bearer kan ya. Nah, kalau pengungsi saling membantu diri sendiri itu kan berarti mereka sebetulnya sedang membantu negara untuk membantu tugas negara untuk membantu sesama mereka. Belum lagi kalau ternyata mereka juga membantu warga negara Indonesia juga gitu. Termasuk apalagi kontribusinya. Mereka ngekos di Indonesia, mereka makan di Indonesia. Dan uang-uang itu adalah uang yang mereka bawa dari tabungan atau uang bantuan dari lembaga internasional. Nah, itu kan berarti remittance. Itu bukan remittance, mungkin istilahnya itu uang yang kemudian berputar di Indonesia. Kemudian saat mereka berbelanja di Indonesia ada PPN 10%, nah itu kan otomatis kontribusi juga. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi kalau yang kami rekomendasikan sebetulnya bagus sekali kalau pengungsi ini diberikan ruang untuk berkontribusi secara formal saja sekalian, dibuatkan kebijakan gitu. Jadi lebih jelas gitu. Karena manfaatnya banyak. Saya beri contoh ya, salah satunya adalah mungkin diplomasi informal di luar negeri. Penanganan pengungsi yang baik itu bisa membuat negara Indonesia itu diperhitungkan di kancah diplomasi internasional maupun regional. Kita itu sekarang G20 kan, itu satu. Yang kedua, kita tuh masih duduk, saya nggak tahu berakhirnya kapan, itu di Human Rights Council di Jenewa, artinya di PBB. Nah, sementara ada satu cerita pengungsi Sri Lanka dan Afghanistan, saya sering menceritakan kisah ini, itu di Australia. Saat mereka ketemu, karena mereka sama-sama di Cisarua, yang satu tidak bisa bahasa Persia, yang satu tidak bisa bahasa Tamil, toh. Bahasa Inggris juga terbatas. Mereka ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, karena lama di Cisarua. Nah ini kan, ya gimana, maksudnya salah satu ukuran negara diplomasinya bagus atau diperhitungkan, itu kan kalau bahasanya dipakai oleh orang lain. Nah itu juga, itu salah satu contoh. Orang Sri Lanka ngobrol sama orang Afghanistan pakai bahasa Indonesia. Itu saya rasa, jadi saya sih justru mengundang ide-ide dan inovasi untuk bagaimana pengungsi bisa berkontribusi bagi Indonesia. Karena itu tone yang lebih positif daripada mengusir mereka. Yang terakhir, gimana caranya dapat kitas dan kitab untuk refugees? Jawaban simpelnya tidak bisa kalau mereka status. Tapi ini case by case. Generally speaking nggak bisa, karena kitas itu harus disyaratkan orang yang punya paspor, orang yang punya visa. Pengungsi mungkin ada yang punya paspor, dan nggak salah kalau pengungsi punya paspor ya, karena syarat pengungsi itu kan bukan tidak memiliki paspor, tapi misalnya saya seorang pelajar masuk ke Indonesia sebagai pelajar, tiba-tiba negara saya perang, kayak film The Terminal itu, filmnya Tom Hanks, terjebak di bandara, pergi ke satu bandara, tiba-tiba mau pulang negaranya perang, mau masuk nggak bisa, terjebak di bandara. Nah, jadi kalau itu kan bisa dia punya paspor, tapi kalau pengungsi selain punya paspor, harusnya kan dia punya visa. Nah, pengungsi itu tidak ada yang punya visa. Hampir mayoritas tidak punya visa di Indonesia.
Kalaupun punya visa, itu kemudian kalau dia klaim sebagai seorang pengungsi, most likely kemudian nanti visanya akan overstay. Karena nggak bisa diperpanjang kalau sudah jadi pengungsi. Padahal landasan untuk bikin kitas itu kan visa yang clear, kemudian nanti istrinya sebagai sponsorship kalau ini perempuan begitu. Dan ya jadi jalannya agak susah kalau mau jadi warga negara Indonesia kalau menikah. Jadi jatuhnya, nah ini juga yang menjadi tantangan. Menikah saja terbatas. Ya, padahal kan orang Indonesia juga punya hak jatuh cinta dengan pengungsi ya. Pengungsi juga punya hak untuk jatuh cinta. Kalau kita tidak memperbolehkan mereka menikah, itu kan kita mengambil hak yang paling dasar orang yang saling jatuh cinta untuk menikah. Orang tuanya tidak ada keberatan, calon mempelainya tidak ada keberatan, tapi justru negara yang tidak ada instrumentasi untuk menjawab itu. Di beberapa kasus ada kisah ketika mereka resettlement, yang perempuan bisa ikut. Jadi hukum internasional itu kan melihat pernikahan itu juga beragam. Itu artinya menikah secara agama atau bahkan partnership selama sekian bulan, sekian tahun itu sudah bisa disebut. Jadi nggak ada isu untuk itu. Nah, cuman kalau di Indonesia yang dikejar adalah kitab-kitab bahkan sampai akte pernikahan atau buku kawin, ya nggak bisa. Detailnya ini harus dibahas secara kasuistis ya. Nanti kalau misalnya Mbak Virginia kenal dengan pengungsi tersebut ya bisa kita bantu rujuk untuk ketemu dengan salah satu service provider di bidang hukum gitu atau officer kami untuk kemudian nanti dirujuk ke orang yang kira-kira bisa membantu menangani permasalahan itu. Itu ya. Kalau sudah mulai masuk kasus biasanya juga nanti ada standar confidentiality macam-macam. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Terima kasih juga untuk para penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran ya bagi para mahasiswa dan juga bagi para penanya yang lain. Kemudian tadi saran dari Bapak itu bisa diangkat permasalahan tersebut dalam jurnal atau dalam skripsi. Kuncinya cuma satu, berani untuk menulis gitu. Karena sudah pasti sumber-sumber yang akan digunakan kan pasti akan sangat banyak ya Pak tentunya untuk kemudian menulis isu tentang refugees ini, walaupun memang isu yang nggak akan pernah habis mungkin ya Pak, selama di beberapa belahan dunia itu masih ada negara-negara yang berkonflik gitu. Karena pasti masih akan tentu membutuhkan tempat. Indonesia itu cuma sedikit Mas, bahkan Indonesia itu cuma 13.000 dibandingkan regional tetangga kita itu ratusan ribu. Jadi ya. Bahkan di Eropa kayaknya ada juga yang nolak ya Pak. Oh, hampir semua negara di dunia itu rata-rata stance-nya tidak ada yang bilang saya menerima. Kenapa kita ada sesi seperti ini itu karena ini sesi yang sangat jarang. Umumnya itu ngomongnya adalah kenapa pengungsi membawa masalah. Makanya tadi saya suka dengan pertanyaannya Pak siapa tadi ya, Pak Riki, gimana mereka bisa kontribusi? Itu harusnya dibalik logikanya. Daripada ngelihat mereka sebagai masalah, ya ayo kita manfaatkan saja. Seperti contoh yang kemarin baru terjadi di Ukraina aja ya Pak, bagaimana pengungsi-pengungsi dari sana ternyata bisa diterima dengan baik oleh beberapa negara tetangga di Eropa, tapi negara-negara konflik, pengungsi dari negara konflik di wilayah Timteng kok malah ada shelter mereka itu sangat tidak manusiawi loh. Memang sesuatu yang berbanding terbalik sekali. Itu bahasan yang menarik antara camp setting dengan urban setting, mana yang lebih manusiawi. Ya, cuma mungkin untuk kuliah umum yang lain ya kalau itu ya. Iya, panjang lagi itu. Mungkin next time mungkin kita bisa bahas latar belakang atau historis daripada kenapa perspektif negara-negara atau bahkan Indonesia sendiri, bagaimana sih apa sih latar belakang atau historisnya mau menerima, tapi berbeda dengan negara-negara di Eropa sana, apa sih latar belakang historisnya gitu. Mungkin itu menarik untuk kita mengkaji hukum juga. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Dading untuk waktunya. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan mulai dari pematerian hingga pada sesi diskusi dan tanya jawab dan diskusi. Mohon maaf. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh saya, merangkumnya menjadi isu yang kita bahas hari ini itu menjadi 3, hukum, politik dan juga kemanusiaan. Bahwa kemudian Indonesia sendiri penanganannya menggunakan instrumen hukum internasional dan juga hukum nasional. Hukum nasional sendiri sudah ada tadi disampaikan, ada dalam konstitusi. Bahkan dalam hukum dasar kita sudah mengatur bahwa
ya punya kewajiban untuk juga menerima pengungsi-pengungsi tersebut. Kemudian secara politik nantinya memiliki posisi bergaining di tingkat internasional, memiliki pengaruh yang lumayan di tingkat nasional, dan tentu saja dasar daripada menerima adalah isu kemanusiaan, bahwa Indonesia punya sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, maka tidak seperti yang disampaikan oleh Bapak, tidak mempertanyakan apakah sudah tergabung dalam konvensi atau apapun itu, tapi dia manusia dan juga dia mencari rumah, dan mungkin Indonesia yang dipilih sebagai rumah. Itu sekian kesimpulan yang dapat saya berikan dan sekaligus menjadi benang merah dari perkuliahan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Gading untuk waktunya, terima kasih banyak untuk ilmunya. Sekian, saya Yan Anakota selaku moderator di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan sesi diskusi kita. Saya serahkan kembali kepada Saudari NC. Selamat pagi. Baik, terima kasih moderator yang telah memandu sesi materi dan diskusi, serta narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya mengingatkan kembali kepada para peserta, diharapkan untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan panitia melalui kolom chatting Zoom. Dan sebelum menutup acara kuliah umum ini, tak lupa kami segenap panitia menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kuliah umum pagi hari ini, yaitu Bapak Gading Gumilang, Sarjana Hukum, yang akan diserahkan oleh Ibu Retno Dewi Pulungsari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Hukum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Djidika. Kepada Ibu Retno, kami persilahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gading untuk pemaparan dan membagikan pengalaman yang luar biasa dalam pendampingan untuk pengungsi ini. Saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, kalau misalnya ada yang berminat untuk melakukan penelitian ataupun magang di tempat JRS, dimungkinkan ya Pak ya, Pak Gading ya, untuk melakukan hal tersebut, bisa menghubungi fakultas terlebih dahulu ya, karena memang mata kuliah umum hari ini itu, mohon maaf, bisa untuk penjajakan kerjasama. Jadi kalau ada yang ingin melakukan penelitian ataupun magang, nanti bisa menghubungi fakultas sehingga kita bisa melakukan kerjasama lebih lanjut dengan Pak Gading dengan tim. Baik, terima kasih banyak Pak Gading untuk waktunya sekali lagi. Jangan bosan kalau andai kata nanti ada kegiatan kuliah umum lanjutan lagi terkait dengan pengungsi ini, karena sepertinya hari ini untuk tanya jawabnya sedemikian padat, jarang-jarang terjadi nih Pak. Mahasiswa ini mau bicara banyak, sepertinya ini topik yang sangat menarik untuk mahasiswa juga. Jadi ini bisa menjadi sebuah tindak lanjut nantinya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gading, untuk semua peserta juga yang hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan. Banyak terima kasih juga Bu Dekan, Retno, dan teman-teman tim panitia, utamanya, dan undangan kepada JRS Indonesia dari Universitas Katolik Dharma Djidika ya. Mudah-mudahan peluang kolaborasi bisa kita jajaki lagi, dan saya sangat mendukung bahwa ketika rekan-rekan mahasiswa atau dosen tertarik untuk terlibat lebih lanjut, bisa melalui fakultas, dan nanti kita bisa diskusikan dengan lebih terorganisir, ada struktur dan ada ya rencana-rencana begitu kira-kira. Makasih atas undangannya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Gading. Sama-sama Bu Retno. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta, narasumber, serta Bapak Ibu dosen untuk dapat menyalakan kamera, karena kita akan berfoto bersama guna keperluan dokumentasi. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, slide-nya ada 3. Yang pertama, 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3.
Slide berikutnya 1, 2, Baik, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara, dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya, dan moderator yang telah memandu jalannya acara kuliah umum pagi hingga siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kuliah umum dengan tema Aspek Hukum Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mewakili panitia yang bertugas, kami mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan selama berlangsungnya acara. Hadirin sekalian, sampai jumpa kembali dalam acara kuliah umum selanjutnya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Gading. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.